اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil a'zam Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi thayyibin tahirin ashabihi almuntajibin. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu kita telah menyebutkan metode pertama menurut Islam bagaimana kita menjaga kesehatan kita, yaitu dengan mengontrol pola makan kita. Jangan terlalu makan banyak sehingga perut kita tidak bisa menampung makanan tersebut. Ketika kita israf, kita berlebihan dalam memakan sesuatu, maka kesehatan kita yang akan kita korbankan. Kemudian metode kedua menurut Islam adalah hendaknya kita melakukan bepergian, safar. Kata Rasul, safiru tasihhu. Lakukanlah bepergian maka kamu akan sehat. Rasul ingin menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita pergi ke satu tempat, artinya kita akan mendapatkan satu pemandangan yang berbeda. Pikiran kita akan semakin tenang, kemudian kita juga olahraga. Rasul ingin menekankan bahwa yang namanya manusia itu butuh variasi dalam hidupnya. Manusia yang selalu di rumah saja, maka dia akan jenuh. Dia tidak menikmati kehidupan dunia. Ketika seorang sudah jenuh dan tidak menikmati kehidupan dunia, maka tubuhnya akan rentan dengan penyakit. Tubuhnya tidak bisa kuat dalam menghadapi cuaca. Kenapa? Karena dari sisi pikiran sudah lemah, kemudian hatinya juga tidak tenang. Ketika dua sesuatu ini terjadi dalam diri manusia, maka tubuhnya pun akan semakin lemah. Makanya kalau kita sering berpikir dan kita lelah dalam berpikir, maka tubuh ini pun akan lelah. Jadi ketika aktivitas ruh ini itu banyak, maka tubuh ini pun akan semakin lemah, capek. Dan untuk bisa mengembalikan energi tubuh ini, kita perlu refreshing. Kita perlu piknik, kita perlu mendapatkan suasana baru. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk pergi ke suatu tempat. Safiru tasihhu. Ketika kita bepergian ke suatu tempat, maka kita akan mendapatkan kesehatan tubuh kita. Kemudian ada satu perkataan dari Al-Imam Ali Zainal Abidin, di mana beliau mengatakan hujju wa'tamiru tasihhu ajsamukum. Pergilah haji dan umroh, maka jasad kalian akan sehat. Dalam ibadah haji dan umroh, maka di situ ada gerakan tubuh. Di mana di ibadah haji kita harus tawaf. Tawaf itu berarti berjalan. Ada dimensi gerakan badan di situ. Nah, ketika seseorang sudah menggerakkan badannya, maka otomatis ia akan mendapatkan kesehatan. Ini adalah apa yang dikatakan oleh Rasulullah, dan
Al-Imam Ali Zainal Abidin. Kemudian metode ketiga adalah kita melakukan sholat malam. Kata Al-Imam Ali bin Abi Thalib, qiyamul laili musihhatul badan. Ketika kita sholat malam, maka badan kita akan sehat. Ini adalah penjelasan dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian metode keempat, kata Al-Imam Ali bin Abi Thalib, as-sukutu salamatun. Diam juga bisa membawa keselamatan, menjaga kesehatan kita. Kenapa? Karena ketika kita banyak berbicara, otomatis ada banyak sesuatu yang kita tidak sadar. Terkadang perkataan kita melukai orang lain. Ketika melukai orang lain, maka orang tersebut tersinggung dan mengadakan permusuhan dengan kita. Lah kalau sudah ada permusuhan, maka dari sisi ruh, dari sisi kebatinan, kita pun terganggu. Kenapa? Karena yang namanya manusia itu cinta kepada kebaikan. Ketika ia mendapatkan sesuatu yang negatif, maka ruhnya akan terganggu. Contoh ketika dia berbicara sesuatu dengan temannya, dan sesuatu ini menyinggung perasaan temannya sehingga persahabatan mereka itu rusak, hal ini akan membuat pikirannya, hatinya, ruhnya itu terganggu. Lah kalau sudah terganggu, maka badannya pun akan terganggu. Makanya tidak jarang kalau seandainya kita melihat ketika ada seseorang ditinggal keluarganya, ditinggal temannya, dan ia sangat mencintai keluarganya dan temannya, maka ia akan menjadi gila. Boleh jadi dia akan pingsan. Jadi diam itu akan memberikan manfaat yang luar biasa kepada kita. Kemudian metode yang kelima adalah istirahat. Islam adalah agama yang mengajarkan keseimbangan dalam hidup. Kalau seandainya kita itu dianjurkan untuk bekerja, Islam pun tidak lupa untuk memberikan anjuran untuk istirahat. Kenapa? Karena yang namanya badan itu memiliki kapasitas tertentu, memiliki kemampuan tertentu. Kalau seandainya badan ini digunakan di luar kemampuannya, maka badan ini akan rusak. Lah ketika rusak, maka kita pun tidak akan bisa bekerja dengan baik. Apa yang kita canangkan di masa depan tidak akan bisa kita gapai. Makanya Islam sangatlah indah ketika memberikan suatu aturan. Aturan ini tidak akan bertolak belakang dengan aturan lain. Ketika Islam memberikan aturan kita untuk selalu bekerja, Islam pun tidak lupa untuk memberikan anjuran kita untuk beristirahat. Sehingga Al-Imam Kazim pernah berkata, Ra'sul himyati ar-rifqu bil badan. Dasar keselamatan badan atau metode utama menjaga keselamatan badan atau tubuh adalah dengan kita berbuat baik dengan badan kita. Bagaimana berbuat baik? Berbuat baik artinya kita memberikan hak badan kita. Badan ini membutuhkan istirahat. Kita harus meluangkan waktu khusus supaya badan ini istirahat. Kemudian Al-Imam Kazim pun pernah berkata, An-nauma qiwamul jasadi wa quwwatuh. Tidur itu akan menguatkan badan kita, jasad kita. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan malam sebagai waktu istirahat kita. Kalau seandainya di pembahasan yang lalu kita sudah menyebutkan bahwa setiap tubuh kita itu memiliki hak, maka salah satu
hak yang dimiliki oleh tubuh adalah supaya kita memberikan waktu kepada tubuh ini untuk beristirahat. Sehingga sangat dicela seseorang yang dirinya selalu bekerja sampai larut malam dan tidak memperhatikan kesehatan tubuhnya. Menurut Islam, orang seperti ini adalah orang yang zalim. Baiklah pemirsa, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang faktor-faktor yang akan menjaga keselamatan kita menurut Islam. Di kesempatan yang lain kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.